Halo sahabat buruh, apa kabar? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Sahabat buruh, kita ketemu lagi nih dalam tayangan mingguan kita yang menampilkan seputar tokoh organisasi perburuhan atau STOP. Nah, pada tayangan minggu ini nih, kanal TV-nya Buruh akan menayangkan seorang tokoh di dunia perburuhan yang mampu mengangkat martabat kelas bawah dalam dunia perpolitikan internasional. Jadi nih sahabat buruh, belakangan kami telah banyak menayangkan sebuah tayangan atau niat buruh yang hendak membangkitkan kembali mesin politiknya, yaitu dengan membangun gerakan buruh lewat gerakan politik dengan tujuan mensejahterakan kehidupan kaum kelas bawah. Alat politik tersebut dinamai Partai Buruh. Nah, pada minggu ini yang akan kita angkat adalah tokoh dunia yang mampu membangun dan mengangkat harkat martabat kelas bawah lewat partai identitas. Siapakah dia? Yuk kita saksikan cuplikan berikut. Lula da Silva. Pria ini dilahirkan di distrik Caetés dari kota Garanhuns di negara bagian Pernambuco, Brazil. Beliau berasal dari sebuah keluarga petani miskin dan buta huruf. Tanggal lahirnya dicatat pada tanggal 6 Oktober 1945, tetapi ia lebih suka menggunakan tanggal yang diingat ibunya sebagai tanggal kelahirannya, yaitu 27 Oktober. Sebagaimana di Brasil, sering terjadi kekacauan pencatatan kelahiran di provinsi-provinsi pedesaan. Segera setelah kelahiran Lula, ayahnya pindah ke kota pantai Guarujá di negara bagian Sao Paulo. Ibunda Lula dan ke-8 anaknya bergabung dengan ayah mereka pada tahun 1952, menempuh perjalanan selama 13 hari dalam sebuah truk bak terbuka. Meskipun kondisi hidup mereka lebih baik daripada waktu di Pernambuco, hidup mereka masih sangat sulit. Lula tidak banyak mendapatkan pendidikan formal. Ia berhenti setelah kelas 4 SD. Kehidupan profesionalnya dimulai pada usia 12 tahun sebagai seorang tukang semir sepatu, penjual kacang, dan tepung tapioka. Dia juga sempat menjadi pedagang keliling. Pada usia 14 tahun, ia mendapatkan pekerjaan resminya yang pertama di sebuah pabrik baja. Lula akhirnya belajar dan memperoleh ijazah penyetaraan SMA. Pada usia 19 tahun, ia kehilangan sebuah jarinya dalam sebuah kecelakaan kerja ketika ia menggunakan sebuah mesin pengempa di sebuah pabrik onderdil mobil. Sekitar waktu itu ia mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan serikat buruh dan menduduki jabatan-jabatan penting di organisasi itu. Pemerintahan diktatur sayap kanan Brazil menekan keras kegiatan-kegiatan serikat buruh dan akibatnya pandangan-pandangan Lula semakin bergeser ke kiri. Pada tahun 1966, ia menikah dengan Maria de Lourdes yang meninggal bersama anak laki-laki mereka ketika sedang melahirkan. Pada tahun 1974, ia menikah kembali dengan Marisa dan mereka dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Pada tahun 1978, ia diangkat sebagai Presiden Serikat Buruh Baja dari São Bernardo do Campo dan Diadema, pusat industri praktis dari semua fasilitas manufaktur mobil di Brazil, misalnya Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, dan lain-lain. Dan di antara kota-kota yang paling maju industrinya di seluruh negeri. Namun sebelumnya, Lula sudah mengisi berbagai jabatan di serikat buruh yang sama dan dalam kedudukan itu ia berkunjung sekali ke Amerika Serikat pada awal 1970-an. Tepat di tengah-tengah pemerintahan diktatur militer Brazil untuk menghadiri sebuah kursus kualifikasi dalam pengelolaan serikat buruh yang disponsori oleh AFL-CIO dan ICFTU ORIT. Sponsor tersebut merupakan organisasi regional untuk seluruh benua Amerika dari International Confederation of Free Trade Unions yang anti-komunis. Informasi ini juga ditemukan dalam entry Lula dalam Dicionário Histórico e Biográfico Brasileiro yang layak diandalkan, sebuah buku tentang apa siapa yang sangat lengkap tentang politik Brazil pasca tahun 1930 yang diterbitkan dan dimutakhirkan oleh Fundação Getúlio Vargas. Lula da Silva mendirikan sebuah partai buruh, PT Partido dos Trabalhadores. Meskipun ia berteman dengan Presiden Kuba Fidel Castro dan Presiden Venezuela Hugo Chavez, ia tidak memilih ideologi komunis untuk partainya. Ia lebih suka menggabungkan anggota-anggota militan serikat buruh, intelektual aliran sosialis Trotsky, dan aktivis teologi pembebasan dari gereja di dalam partainya. Landasan ini membuat partai buruh yang dipimpinnya lebih dikenal sebagai buruh partai beraliran sosial demokrat yang memiliki kebijakan pragmatis daripada revolusioner. Pada tahun 1986, ia terpilih ke Kongres dan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 1989. Pemilu tahun itu menempatkan Fernando Collor de Mello sebagai presiden.
Lula da Silva yang memperoleh 31 juta suara hanya kalah 6% dari Fernando. Pada babak kedua, langkah ini diulang pada tahun 1984. Ia pun masih kalah dengan Fernando Henrique Cardoso. Baru pada upayanya yang keempat, Oktober 2002, ia memperoleh mandat rakyat. Ia memilih industriawan José Alencar pada Partai Liberal sebagai wakil presiden. Ia memanfaatkan gelombang ketidakpuasan rakyat pada masa ekonomi macet, pengangguran meningkat, dan jurang antara kaya dan miskin yang tetap lebar, sehingga ia menjadi presiden kiri pertama yang berasal dari kelas pekerja. Ia tidak menguasai bahasa asing dan mencoba mengenal dunia internasional. Dengan 61% suara yang diperolehnya, cukup menegaskan bahwa ia pemimpin yang mampu mencerahkan harapan. Satu hal yang pasti, kandidat Partai Sosial Demokrat José Serra telah dikalahkan dalam pemilu presiden. Dan Luiz Inácio Lula da Silva resmi menjabat sebagai presiden Brazil sejak 1 Januari 2003. Nah, bagaimana sahabat buruh? Cukup menginspirasi bukan? Seorang pemuda desa yang miskin mampu membangun gerakan politik, membangun sebuah partai identitas sebagai alat atau motor politiknya untuk mengangkat kemuliaan kaum buruh. Kisah Lula da Silva, presiden Brazil, adalah nyata. Lalu bagaimana di Indonesia? Sahabat buruh, itulah tadi tayangan seputar tokoh organisasi perburuhan atau STOP. Sampai ketemu di tayangan berikutnya ya. Semoga tayangan kami mampu menginspirasi sahabat semua. Tapi tetap saksikan terus tayangan kami ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan terus channel TV-nya Buruh agar suara buruh terdengar seantero negeri ini. Dari Studio 1 Medan, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.